Halo semua, pada video tutorial sebelumnya saya telah memaparkan bagaimana cara untuk membuat kelas pada Google Classroom. Pada video kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara untuk melakukan pengaturan kelas pada Google Classroom. Yang pertama perlu dilakukan adalah memilih kelas yang ingin dilakukan pengaturan. Pada video ini memilih kelas 10 MIPA 1. Setelah tampil untuk kelas yang ingin dilakukan pengaturan, silakan klik pada tanda gear yang ada di pojok kanan atas. Berikut ini adalah kotak dialog yang akan muncul. Jadi Bapak Ibu masih bisa melakukan pengaturan pada nama kelas, bisa menambahkan deskripsi kelas, bisa mengubah nama sectionnya atau bagiannya, bisa menambahkan ruang atau mengedit mata pelajaran yang diajarkan. Ya, jadi jangan khawatir ketika awal pembuatan kelas pada Google Classroom masih ada informasi yang kurang lengkap atau ada informasi yang salah, masih bisa diperbaiki di pengaturan ini. Pada bagian kedua, ini adalah pengaturan umum. Pada pengaturan umum terdapat kode kelas atau class code. Di sini terdapat kode yang bisa digunakan oleh anak-anak atau siswa untuk bergabung ke kelas yang sudah disediakan. Pada menu ini, ketika diklik tanda panah akan muncul pada bagian ini, ketika diklik tanda panah akan muncul 4 pilihan. Yang pertama adalah display. Ini artinya Bapak Ibu ingin menampilkan dari kode kelas itu pada ukuran yang lebih besar. Yang kedua adalah copy. Menu copy ini digunakan jika Bapak Ibu ingin mengcopy kode kelas tersebut. Reset ini digunakan untuk mengubah kode kelas. Jadi untuk antisipasi seandainya nanti kode kelas ini ternyata menyebar dan memungkinkan orang yang tidak dikehendaki untuk masuk ke kelas Bapak Ibu, maka kode kelas tersebut sebaiknya di reset. Ya, setelah reset selesai, otomatis akan muncul kode kelas yang baru. Kemudian pilihan yang keempat adalah disable. Disable ini bisa digunakan jika seluruh siswa yang Bapak Ibu kehendaki sudah masuk ke dalam kelas Google Classroom. Sebaiknya kode kelas ini di disable jika seluruh siswa sudah masuk ke dalam kelas Google Classroom. Hal ini untuk mengantisipasi adanya orang lain yang iseng bergabung ke kelas Bapak Ibu. Jadi kalau ini diklik satu kali, otomatis untuk kode kelas sudah tidak tersedia, sehingga siswa tidak dapat bergabung kembali ke kelas Bapak Ibu. Ini saya enable lagi ya. Ketika diklik enable, otomatis kode kelas akan berubah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meminta siswa untuk bergabung, silakan dibagikan ulang kode kelas yang Bapak Ibu miliki. Pilihan yang kedua yaitu stream. Stream ini atau forum kalau menggunakan bahasa Indonesia berisi tentang pengaturan apakah nanti di dalam forum itu siswa bisa melakukan posting dan komentar, yaitu untuk pilihan yang pertama. Posting dapat berupa file, gambar, video, dan file-file yang lainnya. Kemudian pilihan yang kedua yaitu komen. Komen, kalau Bapak Ibu memilih pilihan yang kedua, itu artinya siswa dapat memberikan komentar pada postingan yang terdapat di forum atau stream. Untuk pilihan yang ketiga adalah only teacher can post or comment. Jadi pada pilihan ketiga ini hanya guru saja yang bisa memberikan postingan atau komentar. Jadi siswa hanya bisa melihat tanpa bisa memberikan postingan maupun memberikan komentar.
Kemudian untuk yang ketiga yaitu classwork on the stream. Jadi ketika diberikan tugas, maka nanti Bapak Ibu bisa memilih notifikasi mana yang ingin Bapak Ibu kehendaki. Jadi kalau misalnya ketika Bapak Ibu sudah memberikan tugas, menginginkan detail dan lampiran tugas itu tampil di forum atau stream, silakan pilih yang tampilan pertama, yaitu show attachment and details. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memadatkan tampilan daripada tugasnya, silakan diklik untuk show condensed notification. Jadi nanti ada pemberitahuan tanpa terlihat lampiran dan detail. Kemudian jika Bapak Ibu tidak ingin ada pemberitahuan di forum atau stream, maka silakan diklik yang hide notification. Menu yang keempat yaitu show deleted items. Di forum, Bapak Ibu maupun siswa bisa menghapus postingan. Jadi kalau nanti ada postingan yang tidak dikehendaki, bisa dihapus. Ketika fitur ini kita aktifkan, berarti postingan-postingan yang sudah dihapus sudah tidak bisa dilihat oleh siswa, namun masih bisa dilihat oleh guru. Namun ketika fitur ini kita nonaktifkan, otomatis semua postingan yang sudah dihapus tidak bisa terlihat. Pada bagian yang ketiga yaitu penilaian, di sini Google Classroom menawarkan 3 jenis tampilan daripada penilaian. Yang pertama yaitu no overall mark. Yang dimaksud dengan no overall mark ini adalah di bagian penilaian nanti tidak akan muncul secara otomatis nilai rata-rata dari total nilai yang dimiliki oleh peserta didik. Kalau kita memilih total points, berarti nanti ada nilai total yang merupakan rata-rata dari nilai yang diperoleh oleh peserta didik. Kalau nanti yang dipilih adalah weighted by category, ini adalah penilaian berdasarkan pembobotan. Ini adalah sistem penilaian yang menggunakan pembobotan. Jika Bapak Ibu menginginkan peserta didik dapat melihat nilai rata-rata total yang diperoleh dari proses belajarnya, silakan diklik show overall mark to students. Ini sampai bergeser ke kanan. Tapi kalau tidak diinginkan anak-anak untuk melihat nilai rata-rata dari penilaian yang mereka telah lakukan, silakan dimatikan. Selanjutnya yaitu mark kategori atau kategori penilaian. Jika Bapak Ibu tadi memilih untuk yang pembobotan, otomatis kategori penilaian ini sangatlah menentukan. Jadi di sini bisa kita masukkan yaitu misalnya penilaian harian memiliki bobot sebanyak 30%. Kemudian tugas memiliki bobot sebanyak 30%. Kemudian penilaian tengah semester memiliki bobot 15%. Kemudian ujian semester memiliki bobot 25%. Maka nanti nilai-nilai yang diperoleh oleh anak-anak akan dikonversikan. Untuk penilaian harian maksimum adalah menyumbang nilai akhir sebanyak 30. Untuk tugas menyumbang nilai akhir maksimum adalah 30. Penilaian tengah semester menyumbang nilai akhir sebanyak 15, sedangkan untuk ujian semester menyumbang nilai akhir sebanyak 25. Jika seluruh pengaturan telah selesai dilakukan, jangan lupa untuk klik
simpan atau save. Demikian tutorial untuk pengaturan kelas pada Google Classroom. Semoga bermanfaat dan terima kasih.